geger. Apa yang membuat Anda berteriak? Berteriak, habis makan cabai gendot. Tapi bagus ya, pagi hari itu aku kemarin lihat ada postingan. Cara untuk bisa melepaskan stres yang paling baik itu berteriak. Mari kita bersama-sama ya. Satu. Aku gak stres, ngapain gue teriak? Lu gak stres? Ya, aku bahagia, aku lagi bahagia. Aku bahagia. Nah inilah ciri-ciri orang stres. Enggak habis makan. Tapi aku salut banget. Pagi hari ini Kak Dewi habis makan cabai gendot. Cabai gendot. Tadi habis makan, kan cabai gendot jam Pedas, pedes mampus itu Pedes. habis ya. Luar biasa ya. Tapi nggak apa-apa Wi, karena pedas itu juga bisa mengeluarkan hormon-hormon supaya kita Tapi juga benar katanya iya. benar Benar. mengeluarkan Oh, iya. hormon, Katanya kita benar. bisa lebih bahagia Ya juga. kan mau menstruasi biasa perempuan itu ya. It's okay, tidak masalah. Intinya buat Sobat Ambiar, begitu banyak cara kalau kita mau melepaskan hormon kortisol atau hormon stres. Caranya olahraga atau mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Betul. Itu paling Muhasabah. Paling benar. Benar, ya. Muhasabah ya. Meminta, menangis, merengek kepada Tuhan. Tuhan itu senang kalau kita Iya. merengek, Benar, meminta ya Allah. gitu. Betul. Bintang tamu kita yang satu ini juga dia berubah. Wah, luar biasa sekali. Naik turun. Kita akan lihat perubahan yang begitu luar biasa. Di pagi-pagi Ambiar, kita akan hadirkan seorang bintang tamu yang memutuskan Oh aku pangling berhijab. loh sama bintang tamu ini. Pangling sekali. Iya. Ada siapa Dewi Muri Agung? Ada Kak Vitalia Sisa. Bener-bener kayak aku cuma dada terus aku lihat. Assalamualaikum. Vitalia Sasa, selamat pagi. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Oh, luar biasa penampilan kamu, Masya Allah. Ya Allah, sampai pangling loh tadi. Namanya ganti dulu Vitalia Ramona kan. Bukan, beda. Beda ini Vitalia Sesa. Vitalia Sesa. Iya. Satu kalimat yang bisa menggambarkan keadaan diri kamu Sekarang. ini. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, Masya Masya Allah, Allah. tabarakallah. Ini dia Vitalia Sesa. Kami semua mengucapkan Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Vitalia Sesa yang baru di pagi-pagi Ambiar. Ya. Berubah sekali. Oh Masya Allah, tabarakallah. Apa sih yang bikin kamu berubah, Kak Fit? Vitalia aja namanya. Berubah, kayaknya kalau untuk berubah tetap sama ya, aku sendiri gitu. Tetap manusia Tetap manusia yang sama, Maksudnya tetap dalam Vitalia artian Sisa. berhijrah. Harfiah Berhijrah, gitu. iya. Aku nggak tahu, yang tadinya aku nggak sempet, maksudnya nggak terpikir untuk berhijab lagi gitu. Bahkan sampai mama dan kakak nyuruh aku hijab, tapi aku bilang enggak, aku nggak mau. Mungkin kalau nanti sampai tua, aku mau pakai baju yang tertutup aja mah, aku bilang gitu. Tapi pas menjelang Ramadan, sebelum Ramadan, itu aku nggak tahu, tiba-tiba hatiku tuh kayak terketuk gitu loh untuk memakai hijrah. Udah gitu VP gitu kan, yang tentang ustadz-ustadz, tentang akhirat gitu kan. Jadi terus aku mimpi juga, jadi kayak, dan mungkin juga doa dari mama diijabah gitu kan, karena pengen anaknya pakai hijab gitu. Vitalia Sesa, kamu tadi mengeluarkan kalimat berhijab lagi. Iya. Kita tahu bahwa dulu kamu sempat berhijab dan memutuskan untuk kembali tidak menggunakan hijab lagi. Iya benar. Kalau boleh tahu, izin bertanya, mohon maaf, saat itu alasan untuk melepas hijab itu ya. kenapa? Nah, waktu tahun 2016 yang lalu aku berhijab itu kan karena seseorang mantan gitu yang membuat aku memakai hijab. Nah, akhirnya yang namanya kita iman Vita ini ya banyak ujian, banyak godaan, masih nggak kuat gitu ya kan. Terus bergaul sama teman-teman, akhirnya ngeliat temen, wah kayaknya fashionable gitu kan, keren gitu ya kan, pakai rambutnya juga bagus Rambut gitu. Jadi kita tergoda gitu ya kan. Manusiawi lah. Manusiawi ya gitu loh. Jadi ya udah aku memutuskan untuk lepas saat itu dan nggak mau lagi pakai hijab gitu karena takut nanti lepas pasang gitu. Cuma Bismillah ya Allah, kali ini hijabnya sampai akhir hayat. Amin ya Allah. Sobat Ambiar, namanya perjalanan spiritual seseorang. Beda-beda. Kita sih berharap tidak ada yang menjudge
atau merasa paling benar sampai akhirnya bisa menilai orang ini salah, dia melepas hijab. Iya. Karena namanya iman kan naik turun. Betul. Dan di mata Allah kita juga tidak tahu Allah menilai kita seperti apa. Iya. Kan hanya Allah lah yang berhak untuk menilai. Betul. Dan kita tidak berhak menghakimi siapapun. Iya. Ya belum tentu juga, maaf, dengan aku berhijab aku lebih baik dari kalian. Gitu. Dan belum tentu kita juga lebih baik dari kakak. Ya begitulah ya, namanya manusia. Kita dengar ada mimpi yang mengubah hidup kamu. Mimpinya itu sedih dan berakhir indah banget gitu. Masya Allah. Cuma Gimana tuh? boleh nggak sih kalau mimpi itu diceritain? Aku masih kayak agak Boleh. takut. Katanya nggak boleh diceritain kalau Boleh, mimpi. Saya baru dengar kalau mimpi nggak boleh diceritain. Katanya kalau mimpi dia ya takutnya nanti gimana ya, udah ambil positifnya aja. Terus hikmahnya tiba-tiba itu aku mimpi 2024 akhir Oke? gitu. Nah aku mimpi jujur dalam keadaan aku yang saat ini dibanding yang dulu, dulu aku mungkin lebih settle gitu ya. Dan sekarang ya biar Allah aja yang tahu. Dan dalam mimpi itu ya aku ditunjukin tentang akhirat. Ditunjukin Tentang akhirat. apa yang kamu lihat dalam mimpi kamu? Ya awalnya aku merasa sunyi, aku merasa sepi. Terus tiba-tiba ada percakapan lah gitu. Dan ada suara yang membimbing aku, dan ternyata surga itu nyata. Dan Masya Allah banget itu di dalam mimpi itu Masya Allah indah banget surganya. Bisa kamu gambarkan? Aduh aku nggak bisa gambarin ya, karena dalam mimpi itu surganya tuh kayak sungai-sungai. Masya Allah banget deh. Jadi kayak mungkin aku lagi down gitu. Jadi dalam mimpi itu kamu kayak dirangkul gitu. Dan akhirat ini nyata gitu. Aku ditunjukin kayak ya dalam berdialog gitu ya kan. Dan alhamdulillah Masya Allah ya aku lihat sendiri dalam mimpi itu indah banget gitu. Oke, setelah bermimpi, berdialog dengan entah siapapun itu dalam mimpi kamu, melihat apa yang kamu sebut sebagai surga dalam mimpi kamu, apa yang kamu lakukan setelahnya? Aku banyak baca sholawat, istighfar, ya alhamdulillah ya aku sholawat terus kan gitu. Sampai aku sebenarnya aku juga dulu aku pernah mimpi baginda Rasulullah SAW saat aku mau naik kelas 1 SMP. Dan itu wujudnya itu cahaya, tidak ada wajah. Nah aku samar-samar 2024 tapi kayak ada yang bisik ada baginda Rasulullah gitu. Tapi ya wallahualam. Vitalia Sesa, kita berharap perubahan yang baik dalam hidup kamu Amin ya rabbal bisa alamin. menjadikan diri kamu istiqomah. Amin. Perubahan dari Vitalia Sesa ini adalah perubahan yang begitu luar biasa, mengingat kita juga tahu kamu sejak dulu, penampilan pun juga Betul. pekerjaan kamu kita lihat Betul. saat ini. Hijrah Vitalia Sesha tak masalah lepas dari dunia hiburan. Dulu tuh kamu menjalani pekerjaan apa aja sih? Aku sebenarnya aku tuh di dunia acting itu aku dari 2004. Oke, acting, lalu apa lagi? Terus model tuh di 2013. Cuma sebulan ya. Akhirnya ada kesandung masalah itu. Ya, oke. Jadi orang dikenalnya aku dengan model. Terus nyanyi juga, terus DJ juga. Oke, jadi semuanya kamu lewatin, kamu Iya. cobain. Tidak masalah lepas dari dunia hiburan. Iya, bener. Oke, arti dunia hiburan buat kamu dengan perubahan kamu seperti sekarang itu seperti apa? Aku yang sekarang itu sama dulu, mungkin dulu ya. Aku kalau sedih galau pengennya ke klub gitu kan, ya hangout sama teman-teman. Dan kalau sekarang ini ya aku nggak tahu sampai kapan. Bismillah Allah kuatin aku, istiqomahin aku. Aku kayak nggak tertarik, bahkan diajak aja kayak Fit kita jalan-jalan hangout gitu, kita kayak udah nggak ada rasa. Oke, itu kalau tempat hiburan. Tapi kalau tawaran dalam pekerjaan di dunia hiburan. Nah, jadi sebelum aku memutuskan hijab, itu kan aku udah ada tim DJ kan. Kita memang pengen DJ lagi gitu kan. Nah, itu mereka sempat shock karena habis bulan puasa itu katanya ada beberapa lah, bukan banyak. Ada beberapa yang mau kerja sama aku gitu untuk aku perform ya kan.
Tapi aku bilang, aku mohon maaf banget, aku kayaknya mutusin untuk hijab. Nah itu tim aku sempet ya kecewa gitu karena kita nih udah gotong royong gitu nih ya kan, kita mau ya ibarat naikin kamu lagi, kita sama-sama gitu ya kan. Tapi tiba-tiba mereka agak kecewa karena aku tiba-tiba langsung memutuskan hijab. Nah aku sempat sharing sama mama, terus mama bilang udah nggak usah takut, rezeki dari Allah, yakin. Kalau Vita memang memutuskan untuk hijab, hati Vita yakin ya udah. Akhirnya aku bilang sama mereka, aku minta maaf, mohon maaf sama mereka, dan alhamdulillah mereka legowo. Alhamdulillah mereka terima, dan ya apapun yang Kak Vita ambil kita dukung. Iya. Sekarang pekerjaan kamu apa? Aku nggak ada pekerjaan apa-apa, nggak ada kesibukan apa-apa. Untuk menghasilkan uangnya? Dari Tabungan. Mungkin anak, jualan enggak. atau Alhamdulillah anakku kan sekarang endosnya juga udah banyak, dan alhamdulillah dari ayahnya anakku masih support. Biasanya kan kalau orang udah pakai hijab tuh nanti suka ada kayak model hijab atau Belum ada. scarf atau apa. Belum Sampai- ada. sampai Biasanya saat nanti ini kan suka belum. ngikutin gitu, suka ada. Cuma saat ini alhamdulillah untuk kayak biaya makan gitu ya kan, fasilitas Sehari-hari. kayak iya sehari-hari kendaraan Mbak itu dari dedinya anak aku. alhamdulillah masih ingat. Alhamdulillah. Ada aja Masya pokoknya. Allah. Iya alhamdulillah. Kamu begitu jujur sekali loh. Begitu jujur sekali kamu cerita. Iya abis ngomong gimana ya, karena memang kenyataannya seperti itu gitu. Kita lihat Sesha, kita mau kasih lihat dulu. Terima kasih. Vitalia Sesha, fokus perbaiki diri tapi tetap dihujat. Nggak apa-apa ngelunjurin Hujat. dosa-dosa ya. Dihujatnya seperti apa sih? Tetap begitu Gini, Indonesia. kalau masalah dihujat, diomongin yang buruk, aku udah kenyang dari 2013 gitu kan. Mau kita klarifikasi, mau cerita yang sebenarnya, di mata tapi pembenci atau tetap aja orang yang nggak suka sama kita tetap aja nggak suka. Jadi aku ngambil positifnya gini, mungkin aku dulu banyak dosa, Iya. mungkin aku nggak cukup amal. Jadi Allah tuh baik banget, aku dikasih amal lewat orang yang berbicara buruk tentang aku, bahkan sampai aku tidak melakukan itu gitu. Allah kasih itu, ya mungkin itu hadiah dari Allah nih, karena Allah yang maha tahu kan gitu. Jadi aku selalu positif, oh ya dah, dulu mungkin aku kesel kalau ada yang ngomongin aku buruk, sekarang oh, alhamdulillah transfer lagi pahala, Masya Allah. Gitu. Apa kesalahan terbesar dalam hidup seorang Vitalia Sesha? Nggak nurut sama mama, Iya, nggak nurut sama Sempat melawannya. iya. Nggak nurut sama mama sih. Vitalia Sesha, kita mau kasih lihat. Ini isi hati kamu yang katanya pernah dipandang sebelah mata. Iya. Maksudnya gimana maksudnya? Dipandang sebelah mata. sama teman, gimana maksudnya? Sebenarnya kan aku nggak mau ngomong lagi gitu, karena biarlah orang berasumsi yang aneh-aneh tentang aku gitu loh. Cuma karena sekarang ditanya, ya memandang aku kayak ya itu kan pernah kasus yang daging impor sapi gitu ya kan. Terus aku sampai ya Allah, yang mohon maaf ya, yang digap di hotel siapa gitu ya kan. Terus di sidang pas persidangan pun juga itu memang murni hadiah, karena aku sempat menolak beliau kalau aku nggak mau gitu loh. Yang gratifikasi. Iya, dan alhamdulillah pas di persidangan itu juga kan aku nggak bersalah gitu loh, aku hanya korban aja gitu. Karena memang aku nggak tahu pekerjaan beliau, dan aku memang ya aku nganggep dia hanya sebatas kayak abang gitu loh, nggak lebih. Ini Dan tuh aku ada chatnya pun juga aku masih ada gitu. Kalau aku tuh memang aku harus dari hati, kalau nggak dari hati aku nggak mau disimpan. Gitu. ini kamu ngebahas tentang kedekatan kamu dengan seseorang, kemudian dia memberikan kamu hadiah ya, sampai akhirnya dibawa ke Bukan persidangan. deh, sebenarnya ya Gimana? iya dia suka sama aku, tertarik, dia ngasih aku mobil, terus dia bilang, Fit, aku ingin serius sama kamu. Aku bilang, oh, maaf mas, aku nggak bisa, aku bilang gitu. Kalau mau ambil mobilnya silakan ambil aja. Terus dia bilang, aku ikhlas, ini wallahi aku ikhlas, ini ridho, itu hadiah mobil buat kamu sama anak-anak kamu. Oh ya udah, gitu. Sebaik makasih. itu ya orangnya. Sebenarnya pasti ada maksud, karena dia suka kan, Kan gitu. mau. Vitalia, Nah, kamu tapi tuh kan semua kembali lagi ke kita. cobaan hidupnya banyak banget ya. Bukan lagi. Kalau mau cerita lagi sebelumnya lagi itu Dari kasus
narkoba, kemudian maaf ya saya harus kutipnya. Tapi lebih besar lagi ada sebelum kasus aku tapi sebelum aku di entertain. Apa itu? Ya adalah. Oke. Itu betul. Apapun itu ya, kasus narkoba, kemudian sampai dibawa ke pengadilan, terseret gratifikasi, sempat pakai hijab, kemudian pakai hijab karena orang lain, masih goyah imannya, sekarang Betul. alhamdulillah memutuskan pakai hijab lagi. Yang menguatkan kamu itu siapa? Satu, ya mama. Ya aku sebenarnya nggak sekuat ini. Ya aku dikuatin mungkin sama Allah. Sebenarnya aku sampai kena mental juga kan. Di diagnosa anxiety disorder sama panic attack disorder. Jadi tiap hari aku selalu konsumsi obat psikiater gitu karena terus aku juga kayak bergaul gitu. Aku kayak Takut, gak nyaman. karena ya mungkin bulian gitu kan ngomong gitu tapi ya Vitalia Sesa. Kita ingin menyapa seseorang yang mungkin bisa membesarkan hati kamu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, Sudah tersambung dengan pagi-pagi Ambiar dan di sini sudah ada Vitalia Sesa. Apa yang ingin disampaikan untuk Vitalia Sesa? Silakan. makasih udah jadi bunda yang baik, yang kuat, yang sabar, yang sayang sama kakak, sama Ica. Selalu mau berubah jadi yang lebih baik, selalu berusaha terus. Kakak senang banget bunda sekarang udah jauh lebih baik dari sebelumnya. Vitalia Sesa. Semoga nanti kakak bisa berubah lebih baik lagi. Tahukah siapa suara ini? kakak Syifa. Makasih dong bunda, I love you. Makasih bunda sayang. Kakak Siva. Iya kakak Syifa. Anakku yang pertama. Kakak Siva, selamat pagi Kak Siva. Pagi, Kak Siva ngeliat Bunda sekarang gimana sih? senang, Senang. bersyukur. Bersyukur. Apa yang kamu syukuri dari Bunda sekarang ini? Bersyukur bunda dibuka pintu hatinya untuk istiqomah Amin. menjadi contoh yang lebih baik Amin. buat kakak dan Ica. Amin. Amin insya Allah. Makasih sayang anak bunda. Udah, udah. Kami hadirkan di pagi-pagi Ambiar. Siva silakan, selamat pagi Siva. Sobat Ambiar ini dia putri yang tercinta dari Vitalia Sesa Siva. Halo sayang. Bilang ngomong bunda sih. Oh sudah besar ya Udah putrinya gede Siva. ya, Selamat datang. Halo. Silakan boleh duduk, boleh dipeluk dong bundanya. Hai, welcome. Siva, kamu tuh umur berapa sih Siva? Aku pikir tuh tadi anaknya anak pertama ya paling 10 tahun, 8 tahun. Umur berapa sih kamu? Aku tahun ini 19 tahun. Oh wow, 19 tahun. Oke. Iya. Oke, kamu melahirkan Siva dulu anak umur berapa? Aku 19 tahun aku udah nikah Mhm. gitu. Terus Oke. punya anak Syifa. Langsung berasa teman berarti ya? Iya, udah kayak temen aja sih sekarang. Dari Siva apa yang kamu pelajari dalam hidup ini? Iya. Dari Syifa aku bersyukur, aku terima kasih Allah kasih aku anugerah anak-anak aku. Ya aku berharap aku bisa menjadi ibu yang lebih baik untuk mereka. Ya. Terus yang lalu-lalu yang nggak baik dari bunda minta maaf. Ya pokoknya doain anak-anak bunda bisa nyusul bunda pakai hijab dan jadi anak-anak yang soleha. Masya Allah. Amin. Siva masih kuliah atau udah bekerja? Aku kuliah sambil ikut bunda dulu. Oke, kita mau kasih lihat yang satu ini. Ini ada artikel tentang kamu ya. Chef Syifa Audrey pemilih urusan kerjaan untuk jaga nama baik Vitalia Sesa. Pemilih urusan kerjaan gimana? Milih Cerita gimana? maksudnya apa itu? Maksudnya kamu manajerin, jadi kamu pilih-pilih pekerjaan buat mama gitu sayang. Iya. Jadi kalau yang kayak apa yang kamu pilih, yang enggak yang kayak gimana? Ya enggak mungkin ya enggak terlalu pantas untuk ditonton gitu kali ya. Oh. Nyanyi nggak boleh? Aku nyanyi juga. Oh, kamu belajar. nyanyi? Aku Oh. lagi ikut les. Mama masih boleh nyanyi nggak?
itu terserah bunda. Setelah bunda. Oke, jadi Main ya sinetron boleh. Iya. yang boleh dan tidak boleh itu tergantung dengan penampilan. Penampilan mungkin ya. Aku minta sih dia, ya aku juga dulu siapa gitu kan. Aku juga kan suka tampil seksi. Ya aku sebagai ibu ya cuma bisa berdoa yang baik untuk anak-anak aku. Ya kakak Syifa anak baik. Amin. Insyaallah. Boleh saling berhadapan? Dipegang tangannya dong. Syifa mau bilang apa untuk bunda? Kakak mau bilang kakak senang dan kakak bersyukur dengan keadaan bunda yang sekarang. Kakak nggak pernah ngerasa bunda kurang buat kakak sama Ica. Bunda nggak boleh ngerasa kalau bunda belum jadi ibu yang baik karena bunda udah selalu berusaha jadi ibu yang baik buat kakak dan Ica. Makasih. Maaf kalau kakak masih suka kecewain bunda ya. Enggak. Kakak lah yang minta Kita maaf. lihat saya sama bilang apa sama Syifa? Iya aku berharap anak-anakku bisa apa yang nggak baik dari bunda jangan dicontoh, jangan diambil. Ya jadi anak yang baik, yang soleha sama Aisyah. Amin. Yang bisa membuat bunda tersenyum bangga. Masya Allah. Itu aja. Amin. Namanya iman ya, kadang naik turun, kadang di atas, kadang di bawah, tapi keluarga selalu berada di bawah untuk menangkap siapapun yang jatuh. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi. Amin.